baru aja nemu makanan terus diserbu sama Belanda, akhirnya ditembak ya, akhirnya dilalahnya mbahnya ini kok ya selamat, sedangkan teman-temannya lainnya ini loh meninggal ditembak. Itu ceritanya juga sampai nangis-nangis waktu itu, dan anaknya baru tahu cerita bapaknya seperti itu, orang tuanya ya hanya di album sejarah itu sih. Selamat datang di Rolasan. Selamat datang di Rolasan. Edisi perdana di tahun 2024. Kita kehadiran Mas Ruli Agassi dari album Sejarah Indonesia. Itu Mas Ruli ini adalah pemerhati sejarah sekaligus pengelola akun media sosial ya. Namanya Album Sejarah Indonesia. Ada YouTube, ada Facebook, ada TikTok. Nah, aku malah pertama kali tahu asli dari Instagram. Tapi kemarin terakhir tak cek itu nggak ada. Itu kenapa, Mas? Jadi untuk sementara ini Instagram memang saya nonaktifkan ya, karena nanti akan saya tahun 2024 ini akan saya perbarui lagi. Paling sebentar lagi juga. Berarti karena ingin diperbarui, sementara di nonaktifkan dulu. Nah, saya kemarin, walaupun Mas Ruli ini orang Blitar, saya kemarin sempat butuh perjuangan untuk mengontak Mas Ruli. Jadi karena saya taunya di Instagramnya sementara nonaktif, saya beralih ke Facebook dan saya DM Facebooknya untuk dibalas karena masih aktif kan, itu kayaknya postingan terakhir seminggu atau 4 hari. Jadi saya yakin bahwa nanti bakal dibalas. Akhirnya Mas Ruli membalas dan berpindah ke WA. Dan akhirnya Mas Ruli bisa hadir di sini. Oke. Mas Ruli, saya sempat nonton video-video YouTube-nya, tapi yang lama itu kan ada Pak Tarkim ya? Yang sama. Yang ceritanya apa? Yang ceritanya dia membawa bendera Bung Karno, itu judulnya. Yang awal-awal. Pokoknya ada 2 veteran yang awal namanya. Tamhid. Almarhum Mbah Tamhid dan almarhum yang jadi pengawal Pak Sudirman, Pak Sutaji. Nah, kenapa dulu pas awal-awal merintis ASRI beliau-beliau ini yang ditemui pertama-tama? Memang nggak ada rencana juga, Mas, untuk ketemu beliau ini. Jadi semuanya mengalir. Waktu itu saya mendapat informasi itu dari media sosial juga ya. Jadi dari saya posting kayak info veteran yang ada di Blitar. Nah, itu kan ada komentar-komentar masuk gitu tuh dari warga Blitar, terus akhirnya saya datangi gitu. Berarti lewat medsos dulu juga. Medsos dulu. Awalnya seperti itu, tapi lama-lama akhirnya saya tahu arahnya kemana. Akhirnya dapat keseluruhan veteran di Blitar, kabupaten maupun kota. Berarti awal mulanya scrolling komentar-komentar. Habis itu Mas Ruli DM orangnya itu apa langsung ada lawan saya di situ? Enggak, langsung saya DM orangnya, terus seingat saya waktu itu diantar sama salah satu warga Blitar. Saya lupa namanya ya, Mas. Tahun 2020 waktu itu. Beliau ini mbahnya ini juga veteran, rekan dari Mbah Sutaji. Terus akhirnya dikenalkan, nyambung lah, akhirnya dapat informasi siapa Mbah Sutaji. Dapat. Berarti yang pertama diwawancari Mbah Sutaji itu? Seingat saya Mbah Sutaji, seingat saya. Dan apakah ingat kesan pertama itu wawancarai veteran, dengan sebelumnya kan belum berpengalaman di situ ya? Buat wawancara veteran dengan usia segitu, itu dulu gimana cerita kesan pertamanya? Kesan pertamanya gini, luar biasa ya, Mas. Ternyata menggali sejarah itu tidak hanya di bangunan benda bersejarah ya, termasuk pelaku sejarah itu, apalagi yang mengalami peristiwa pada saat itu sangat bernilai lah ya. Nilai sejarahnya itu masih
valid, walaupun mungkin karena faktor usia jadi ceritanya itu masih terpotong-potong kayak gitu loh Mas. Enggak full karena ya faktor usia Mas. 90 tahun, paling muda saya temui umur 90 tahun. Jadi kesannya ya banyak nilai-nilai kehidupan dari mereka yang saya dapatkan, termasuk misal apa ya, ini loh, perjuangan mereka itu sangat berat waktu itu. Usia masih belasan tahun mereka sudah angkat senjata, sudah meninggalkan keluarga kayak gitu. Jadi banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang bisa saya ambil dari para pelaku sejarah ini, dari veteran terutama. Berarti kan rata-rata usia 90-an ya, 90 tahunan. Itu sampai saat ini udah berapa veteran Mas kira-kira? Saya menemui veteran sudah 33 veteran di kota maupun Kabupaten Blitar ya. Tapi 2 veteran ini tidak terdaftar di veteran, tapi sebagai tokoh perintis kemerdekaan ketika memberontak PETA. Itu pernah saya temuin juga. Jadi yang 31 orang ini real veteran setelah Agustus 45 gitu Mas. Berarti kalau veteran itu ada lembaganya dan terdaftar ya Mas? Terdaftar, mereka itu terdaftar. Veteran itu ada 5 jenis ya. Ada 5 jenis ya. Veteran kemerdekaan, veteran Trikora, Dwikora, Seroja, dan Perdamaian yang dikirim ke PBB. Berarti ada periodenya masing-masing. Pada periodenya masing-masing. Saya saya memilih yang kemerdekaan karena paling sepuh, dan juga saya juga mengejar waktu usia, ya kan. Jadi nilai-nilai perjuangan yang ada di Blitar khususnya itu lebih hebat daripada di daerah-daerah lain, termasuk yang selama ini saya dapatkan. Mungkin Surabaya sebagai kota pahlawan, Blitar pun juga bisa menjadi kota pahlawan. Karena selama ini umumnya ya, bahkan di pelajaran sekolah, serangan umum paling besar itu kan di Jogja. Ya, serangan 1 Maret. 1 Maret kan. Blitar itu udah dahulu Mas. Saya tahunya itu dari mbah-mbah veteran. Merinding saya kalau cerita. Pasti Blitar itu dikatakan kota pahlawan, iya. Besar-besaran. Banyak yang akhirnya cerita-cerita sejarah perjuangan di Blitar itu yang naik kayak gitu. Terungkap lah. Karena biasanya veteran ini kan nggak mau cerita ke keluarga ya. Iya kan? Mbah-mbah ini kan nggak, mungkin kalau ke keluarga ya apa tuh, mungkin ya gitulah. Sambil lalu ya kayak gitu. Tapi kalau ke saya itu saya kulik itu akhirnya keluar semua Mas. Banyak yang fakta sejarah itu yang saya dapatkan, dan Blitar itu wah luar biasa. Nah dari kan tadi Mas Ruli bermula dari scrolling komentar di medsos. Habis itu mekanisme yang lebih mengenakan Mas Ruli dalam bekerja untuk wawancara itu, apakah mendatangi Kodim setempat untuk menanyakan data-datanya atau gimana Mas akhirnya? Iya, awalnya saya dari media sosial, terus akhirnya saya ke kantor veteran yang ada di mana itu, YP, sekolah YP itu ya. Kantornya sendiri. YP. LVRI ya, kantor LVRI. Waktu pertama saya ke sana, itu ditolak. Coba Mas. Iya, kamu dari siapa, dari apa? Ya saya kan bukan orang apa-apa ya Mas, saya cuma konten kreator, penggiat sejarah. Ya akhirnya tanpa membawa surat apapun. Enggak Mbah, karena waktu itu ketua veterannya ternyata nantinya akan saya temui waktu itu saya belum tahu. Nah, ternyata beberapa bulan kemudian ternyata Mbah ini tuh kepala veteran. Terus akhirnya saya jelaskan, Mbah saya ini penggiat sejarah, pemuda yang cinta sejarah. Ini loh, mumpung ada kesempatan saya ingin mengangkat cerita para veteran. Oh iya toh gitu. Akhirnya diarahkan ke Kaminvet Mas, di belakangnya, kantor belakangnya. Itu kantor yang memang milik TNI ya, yang mengurus administrasi veteran. Akhirnya saya dapat semua data para veteran, alamatnya di sana kayak gitu Mas. Berarti itu pertemuan pertama itu udah akhirnya mendapatkan akses atau berapa kali itu ke situ? Sekalipun saya pun akhirnya ya seperti tadi udah saya jelaskan, mereka pun akhirnya mensupport ya.
mensupport, saya jelaskan mensupport untuk apa, kan memang ini apa tuh, ini kan nggak ada tuh kayak gini Mas ya. Kegiatan kayak gini memang nggak ada sebelumnya. Akhirnya saya jelaskan, oh iya bagus, akhirnya dikasih datanya semuanya. Akhirnya saya, walaupun waktu itu walaupun alamatnya tidak lengkap Mas, hanya kelurahan, kecamatan, tanpa ada apa lengkap itu loh. Jadi susahnya di situ. Berarti Mas Ruli ke situ itu udah pernah wawancara berapa veteran sebelumnya? Kayaknya masih belum ada 5. Belum ada 5. Dan sampai ke situ dapat datanya. Nah, bagaimana Mas Ruli memprioritaskan? Oh, ini dulu atau yang ini dulu gitu. Milihnya gimana pas itu? Karena waktu itu saya memintanya yang veteran kemerdekaan ya Mas. Veteran kemerdekaan. Waktu itu ada kurang lebih 70 orang. Nah, terdaftar ya. Maksudnya yang masih hidup. Veteran. Saya mintanya yang data masih hidup ya. Tahun 2020 waktu itu 70 orang. Sekarang tinggal 25. Nah, terus saya nggak memprioritaskan mana-mana, nggak ya Mas. Selagi memang kalau untuk yang saya pilih memang dekat-dekat dulu, mungkin sekitaran kota. Waktu itu kota masih 10 orang. Sekarang mungkin tinggal 3 atau berapa gitu loh. Nah, terus saya datangi dulu ke kelurahan, kecamatan atau koramil setempat. Saya izin Mas. Tetap melewati birokrasi. Iya, tetap saya izin. Saya tanya ini di mana, karena data yang saya dapatkan itu nggak dikasih lengkapnya ya, hanya kelurahan sama kecamatan itu aja. Jadi saya tetap ada jalurnya lah. Saya tetap menghargai, nggak langsung lewat koramil langsung lewat koramil setempat, kelurahan. Dapat Mas. Itu pun saya pun juga tidak ketika saya dapat, tidak langsung saya wawancara hari itu juga ya. Kulonwun dulu. Kulonwun, saya memperkenalkan diri, terus saya juga melihat kondisinya bagaimana, mbahnya siap atau tidak. Terkadang ini lucunya ya Mas. Ketika saya sudah datangin, oke, deal ya. Itu nanti ketika saya pulang, itu pasti ada kabar mungkin nggak jadi kayak gitu. Nah, itu nanti waktu itu butuh lagi, saya harus ke sana lagi. Gimana ya Mas, sebenarnya kalau nggak tahu ya, mungkin karena saya mungkin menggebu-gebu di sejarah perjuangan, saya harus dapat informasi dari mbahnya ini. Walaupun mungkin mbahnya kondisinya di tempat tidur, walaupun dia hanya menjelaskan satu kalimat atau 2 kalimat, tetapi membuktikan bahwa perjuangan beliau ini sangat untuk negara ini luar biasa kayak gitu loh Mas. Kalau dari keluarganya biasanya anaknya misalnya, wah nanti kalau baik diwawancarai nanti terganggu psikologinya atau sakit, gimana kalau keluarga sejauh ini? Keluarga tanggapannya seperti yang saya jelaskan di awal. Orang tua mbah itu tidak mungkin cerita ke mbah-mbah ke keluarganya itu hanya sekedar ya Mas. Ketika saya datang, mbah ini mengungkapkan semuanya, ini keluarga yang mendampingi mereka pasti nangis. Karena begitu gitu ya, beratnya perjuangan para veteran ini ya. Karena semenjak ada saya, itu kayak mbah-mbah ini lego gitu Mas. Bisa cerita, bisa ya enggak, kan umur segitu untuk reuni ke sesama veteran kan udah enggak kayak dulu toh. Udah sepuh. Makanya saya juga wawancara itu pelan-pelan Mas. Susahnya kayak gitu ya. Mungkin yang sudorungon kurang pendengaran itu juga saya harus pelan, maksudnya disuruh keras, sabar kayak gitu, suruh keras ya. Pokok tadi yang saya katakan harus dapat informasi sejarah ini. Walaupun memang ya kalau untuk saya pribadi, sejarah mereka ini tidak menjadi poin utama dalam konten saya, tetapi kondisinya mbahnya ini loh. Ya kan? Kondisinya mbahnya, bagaimana keadaan beliau, itu yang saya prioritaskan Mas. Itu untuk ceritanya mungkin walaupun sekedarannya 1 kalimat 2 kalimat itu nanti aja, yang penting kondisi keadaannya. Saya pun juga datang juga bukan sebagai jurnalis, saya harus membaur dengan kondisi beliaunya. Jadi keinginan beliau gimana ini kadang nih Mas ya, kadang ya
ini sudah di tengah jalan nih cerita ya. Kadang nanti nggak mood. Iya. Saya harus besok lagi. Atau mungkin besok saya jeda dulu di usia segitu kan kayak anak kecil loh. Kayak gitulah. Tapi saya dengan bersilaturahmi ke para sesepuh bangsa ini juga dapat nilai kehidupan bahwa saya pun tidak mungkin bisa di usia mereka kayak gitu Mas ya. Kayak gitu. Walaupun nanti pun saya akan di usia mereka, setidaknya saya sudah dapat gambaran bagaimana menjadi orang tua yang baik untuk anak cucu kayak gitu. Itu sih Mas. Apalagi itu di usia 90-an dan bahkan ada yang tertua berapa? Tertua yang pernah saya temui umur 114 tahun. 114 tahun menemui seorang veteran berusia 114 tahun. 114 tahun itu susah Mas. Waktu itu waktu itu saya berlima atau berenam ya waktu itu. Beliau hanya tidur di tempat tidur ya karena kondisinya baru saja jatuh. 2 bulan atau sebulan sebelum saya datang itu beliaunya jatuh, terus akhirnya ya karena kondisi fisik ya sudah nggak bisa dengar apa-apa. Maksudnya saya pun ngobrol harus keras, nggak bisa apa-apa Mas. Cuma yang dia ingat apa Mas? Bung Karno. Bung Karno sudah jadi presiden di tahun 45, saya usianya sudah 30 tahunan. Oh ya udah dewasa gitu. Iya pasti. Dan bahkan kalau saya ke veteran, saya selalu tanya, Bah pernah ketemu Bung Karno kayak gitu kan. Saya kan juga pernah kayak gitu. Mungkin waktu kunjungan di alun-alun upacara apa gimana. Mereka pun kan waktu itu tahun 45 sampai tahun 49 itu kan juga tentaranya Bung Karno no? Ya. Tentara Republik BKR. Jadi perjuangan kita itu waktu itu dari seluruh lapisan ya Mas. Jadi ini pun saya juga tahu dari para veteran, baik dari TNI, Polri maupun organisasi kemasyarakatan itu semuanya berjuang. Bahkan saya pun juga menemui para veteran yang non muslim waktu itu juga berjuang di kelaskaran muslim. Jadi waktu itu Mas tidak ada yang namanya perbedaan, semuanya menyatu Mas. Itu susah Mas untuk berjuang itu. Saya pun kadang ini nelongsol Mas dengerin cerita perjuangan mbah-mbahnya ini. Nelongsolnya gini, kita tuh udah merdeka ya, udah enak. Ini lombanya itu loh dulu susah kayak gitu, kayak susahnya susah banget Mas. Ya kehilangan teman, kehilangan keluarga kayak gitu. Dan bisa ditugaskan di luar daerah. Enggak, bisa jalan kaki loh. Enggak ada kendaraan waktu itu. Enggak ada Mas. Mbahnya cerita keluar masuk hutan dikejar-kejar Belanda. Biasanya gitu. Semuanya demi apa? Demi Republik ini Mas. Tapi apakah mereka itu sebelumnya juga jadi tentara Jepang dulu? Misalnya bergabung di Heiho atau di PETA dulu? Gimana proses mereka akhirnya menjadi tentara itu? Ya ada di veteran yang saya temui, veteran kemerdekaan itu kan rata-rata itu kelahiran 25 antara 1925 sampai 1930 ya. Ketika Jepang masuk itu kan rata-rata usia sudah 15 tahunan. Ya nah, mereka pun ikut organisasi kemiliteran seperti Senendan. Senendan. Saya hanya ketemu Mbah Tamhid itu yang dari organisasi militer Heiho. Senendan itu dibedakan ya Mas, itu hanya organisasi semi militer. Semi ya. Ya semi, kayak gimana ya? Ya tidak, latihannya tidak pakai senjata, cuma pakai kayu kayak gitu. Tapi latihan berbaris-baris. Kalau Heiho dia kan terjun ke medan perang. Kebanyakan dari Senendan, kebanyakan juga dari rakyat biasa, kebanyakan juga dari pelajar. Ya, jadi berbagai macam latar belakang. Ketika Indonesia merdeka tahun Agustus 45, ya kan, waktu itu kan Belanda kembali lagi. Ya, agresi. Agresi belum Mas. Belum. Belandanya datang dulu. Belanda datang dulu. Agresinya tahun 47. Tetapi ketika Belanda datang tahun 45, itu kan sudah ada pengumuman bahwa penjajah datang lagi. Siapa saja yang mau berjuang berangkat. Nah, itu tadi ada yang dari organisasi militer,
dari pelajar semuanya. Santri mungkin ya. Ya santri benar berangkat. Di Hizbullah pun saya masih sehat di Blitar, banyak Hizbullah sabilillah santri-santri. Dan kalau di Blitar sendiri itu dibagi per wilayah atau ya laskar tadi misalnya dinamai laskar apa, mencakup wilayah mana? Di Blitar gimana? Kalau di Blitar kalau saya pelajari itu rata sih mas. Rata dia walaupun ada dari TNI, Polri pasti ada diperbantukan dari kelaskaran kayak gitu mas. Saya pun dari para veteran ini juga tahu lokasi-lokasi bekas pertempuran di mana aja, jadi kayak tahu kayak terbuka, kayak terungkap kayak. Mungkin orang Blitar pun juga tidak tahu kayak gitu. Karena saya pun tahu dari sana. Ternyata banyak situs sejarah yang baru kita tahu dari ungkapan-ungkapan veteran itu ya. Iya. Selama ini masih dipendam. Masih abu-abu ya. Karena cerita dari mbah-mbahnya ini pun keluar kayak gitu loh mas. Nah kemudian tadi tidak sedikit veteran yang masih mengingat sosok Bung Karno. Itu rata-rata mengingat apanya mas? Sosoknya atau pidatonya atau apa biasanya mereka ceritanya? Pidatonya, sosoknya. Kalau saya tanya, Mbah, Bung Karno seperti apa? Ganteng leh, gagah orangnya kayak gitu. Mereka ketemu langsung. Mereka setiap ada veteran yang lanjut ke tentara, ada veteran yang tidak lanjut ke tentara. Itu ya. Tahun 49 ketika Belanda sudah pergi, mereka dikasih pilihan untuk lanjut ke TNI atau Polri atau ke rakyat biasa. Jika yang masih jika ada yang di TNI itu pasti nanti mengawal, kalau Bung Karno kesini pasti ikut ngawal juga kayak yang gitu. Akhirnya lanjut ke TNI atau kayak gitu. Tapi mayoritas lanjut atau memilih rakyat biasa? Memilih rakyat biasa seperti petani kayak gitu. Karena keluarga itu tidak mau mbah ini perang lagi mah. Gitu. Siapa yang pengen bapaknya perang lagi ya? Jadi nggak mau orang tuanya para sesepuh ini tidak mau anaknya waktu itu ikut perang lagi. Kan walaupun Belanda sudah pergi kan, tapi kan kita masih berperang juga waktu itu di Papua masih dikuasai Belanda toh. Iya. Kemudian ketika itu bertemu dengan para tetua-tetua itu kan saya juga yang teringat yang video Pak Sutaji itu kan masih menggebu-gebu ya. Iya masih dan terstruktur itu loh. Dia kayak masih punya catatan, masih seger untuk mengingat apa peristiwa yang dulu dialami. Itu berarti kan menandakan bahwa dirinya itu sudah diabdikan lah untuk Mbah Sutaji waktu itu masuk tentara umur 15 tahun. Tetapi beliau ngakunya umur 17. Akhirnya benar masuk ke PKR ya mas. PKR Badan Keamanan Rakyat. Terus akhirnya beliau karir di TNI sampai pensiun di Mayor. Tahun berapa itu saya lupa. Beliau ini memang waktu itu masuk di Batalion Branjangan namanya. Batalion Branjangan ini adalah batalion, salah satu batalion elit yang dimiliki oleh TNI khususnya di Jawa Timur, yang wilayah perjuangannya itu di Kediri, Blitar. Pasukan elit mas. Bahkan juga cerita ngawal Pak Sudirman ya, Jenderal Sudirman, kalau jenengan nonton di videonya, beliau ini ngawal di daerah Jawa Timur, bahkan beliau berbicara empat mata dengan Jenderal Sudirman waktu itu di Kediri. Banyak wejangan-wejangan yang dikasih oleh Pak Dirman ini, dilalahnya kok saya ketemu ini loh sama Mbah Sutaji gitu. Ternyata ada orang Blitar. Ternyata orang Blitar pun juga sempat mengawal Pak Dirman kayak gitu. Orang dekat lah. Ini kalau saya pun tidak jalan ini ya nggak tahu gitu. Nggak tahu. Nah, makanya syukur alhamdulillah, ini pun ke veteran ini sebenarnya idenya istri saya mas. Istri saya yang punya ide. Saya kan dulu kan koleksi foto-foto sejarah di media sosial asri. Tapi kenapa toh terus akhirnya ke tempat-tempat sejarah
istri saya punya ide, kenapa tuh kamu nggak ke pelaku sejarahnya langsung ya, terus akhirnya ke veteran itu tadi awalnya kayak gitu, terus saya tanya ke media sosial tadi. Berarti kalau flashback di 2020 itu dimulai dengan mengumpulkan foto-foto lawas lah, foto-foto lawas yang mungkin pada saat itu Mas Ruli bersama istri sendirian, atau kan saya lihat foto-fotonya ada kayak komunitasnya, ada yang bareng-bareng gitu, perjalanannya gimana itu? Saya Asri itu album sejarah Indonesia terbentuknya di Blitar awalnya, Mas. Saya sama teman 2016. Oh, 16 dulu. 2016. Terus akhirnya saya belum di medsos-medsos belum ya? Belum. Ya. Waktu itu Instagram sedang booming-boomingnya kalau nggak salah, kayak baru-barunya lah. Nah, saya kan memanfaatkan media sosial ini agar bermanfaat untuk apa? Ini loh netizen ya kan. Waktu itu kan masih Instagram ini masih awam ya, masih belum ada yang akun-akun sejarah yang apa ini belum ada. Saya ke website Belanda, saya ngetik sendiri, saya nyoba sendiri, website arsip gitu. Arsip Belanda. Terus akhirnya rame, booming waktu itu. Kebetulan tahun 2017 saya ke Jakarta, kerja di Jakarta, terus membentuk komunitas di sana, ke tempat-tempat sejarah. 2018 saya kembali lagi ke sini, itu akhirnya ke tempat-tempat sejarah juga. 2020 baru ada ide ini, Mas, dari istri saya. Berarti tahun 2016-17 pas di Jakarta itu ya masih mengumpulkan ya? Masih media sosial, masih foto. Instagram. Masih Instagram, YouTube pun 2020 veteran itu kok. 2020. Berarti kalau diturut dari awal medianya Instagram dulu. Instagram. Kemudian YouTube, Facebook. TikTok terakhir ya? TikTok terakhir. Tapi yang TikTok lumayan itu, yang udah dipin kan 1 jutaan lah itu. Iya, 1 juta, 6 jutaan atau berapa itu loh saya. Itu foto di slide itu. Iya. Foto-foto sejarah. Itu malah ramenya itu. Kalau di YouTube ramenya veteran. Oh iya. Pasti kan nggak nyangka kalau di TikTok itu rame ya. Iya, kayak gitu. Ramenya beda. Iya. Ada karakteristik sendiri ya. Ada ciri khasnya sendirilah. Nah, pas jadi komunitas itu memang open recruitment atau siapa yang bergabung bisa bergabung atau gimana pas membentuk? Saya mengalir aja sih, Mas, waktu itu di Blitar khususnya ya, termasuk di Jakarta pun mengalir aja di media sosial. Saya bikin yuk gabung kita kumpul yang suka sejarah. Saya di sini mungkin sempat kumpul di Jakarta. Sempat kumpul di Jakarta saya. Terus di Blitar, akhirnya waktu itu di veteran itu terbantu 7 orang. Terus lama-lama akhirnya saya sendiri sama istri saya. Karena sudah sibuk masing-masing. Sibuk masing-masing. Berarti dulu ya termasuk sering kopdar gitu ya. Sering kopdar. Sekarang enggak. Dulu kan kumpul di mana? Kumpul kalau di Blitar enggak ada tempat khusus sih, Mas. Siap mau kemana aja ayo gitu. Ya, pas sebelum tercetus ide untuk spesifik ke veteran, itu berarti masih mencari secara random atau ada peristiwa sejarah khusus? Saya lebih khusus ke sejarah perjuangan kemerdekaan, Mas. 45, 49. Karena apa? Menurut saya waktu itu zaman 4 tahun ini ya, zaman yang genting sebenarnya. Karena kalau tanpa perjuangan rakyat Indonesia waktu itu pasti kalah kita tetepan. Walaupun Bung Karno waktu itu memproklamasikan kemerdekaan, tetapi kan kalau tanpa rakyat angkat senjata mungkin berjuang atau apa kan ya tetap nggak jalan, Mas. Nggak gitu. Makanya ini yang saya angkat ini sejarah kemerdekaan, karena jarang-jarang juga tuh dibahas. Iya. Iya toh, kayak gitu. Sampai 49, 45, 49. Mumpung orang-orang yang terlibat langsung itu masih sugeng, masih hidup ya ditemui gitu. Mas. Saya itu untuk menemui veteran itu, Mas. Veteran itu pasti akan saya jenguk lagi. Bahkan sampai beliau ke liang lahat saya akan menemani. Kayak gitu, Mas. Jadi saya datang itu juga hanya nggak datang sekali gitu, enggak. Karena kebetulan saya pun nggak ada figur
mbah ya. Saya dari kecil kan nggak ada mbah, akhirnya dengan adanya veteran ini kan koyo gandengan koyo bisa kayak cucu dan Mas kayak cocok gitu loh. Lek karo aku. Pokoknya ada apa Mas Ruli, Mas Ruli kayak gitu. Tapi kontak-kontaknya sama anak-anaknya. Anak-anaknya, saya tanya keluarganya. Mas percaya apa enggak? Ini anu ya. Mungkin jalannya takdirnya ya. Ketika saya mengangkat veteran ini, salah satu veteran itu selama kurang lebih 30 tahun gajinya tidak turun. Tunjangan tidak turun. Ya, orang Kota Blitar ya. Ketika saya kunjungi dan viral itu turun. Alhamdulillah. Itu salah satu bentuk, ya bukannya ini apa ya. Itu saya akhirnya seneng juga gitu loh. Membantu gitu. Bahkan walaupun keluarganya ada yang bekerja di salah satu instansi pemerintah, itu tidak bisa membantu bapaknya. Tapi dengan konten saya meledak Mas. Bahkan saya dengan konten saya tahun kemarin juga mengajak 4 veteran Blitar ke Jakarta. Diundang ke Jakarta, mewakili seluruh veteran di Indonesia, dan juga saya bisa diundang ke kantor veteran pusat yang ada di Jakarta. Dan beliau masih rosol ya sampai ke Jakarta. Waduh mah itu pun saya berangkat istilahnya ketar-ketir juga. Mereka mintanya veteran yang asli kayak gitu. Saya bahkan sempat Mas syutingnya di Blitar aja loh gitu loh. Karena ini urusannya nyawa kayak gitu. Kesehatan kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya lancar Mas, seminggu saya waktu itu di Jakarta syuting lancar. Biasa syuting Mbak ya. Syuting Mas sama artis-artis ibu kota. Wis seneng Mbak. Ya gue ngeras semangat itu pengen sharing sama yang anak-anak muda, jadinya tadinya mungkin sedikit lemes ya rosol Mas, semangat Mas. Ya ini sebagai nggak ada sia-sia loh dalam kegiatan kontenku kayak gitu, bisa sampai segitunya ya nggak nyangka kayak gitu. Berarti setiap veteran itu masih mendapatkan hak semacam tunjangan atau gaji bagi mereka ya? Masih Mas, ya? Tetap sampai nanti beliaunya wafat itu pasti dapat. Dan kasusnya yang 30 tahun tidak cair itu karena administrasi atau apa? Saya nggak berani cerita sih sebenarnya. Agak sensitif gitu. Nggak berani cerita. Tetapi karena akhirnya beliau mengungkapkan semuanya di konten saya, ya ternyata apa yang selama ini cap oleh mbahnya ternyata bukan kayak gitu. Oh, dia pernah dicap gitu ya? Iya, tapi tidak melakukan kayak gitu. Ya dicap aja. Dicap aja kayak gitu. Ya mungkin sudah paham ya. Ya paham. Ya kayak gitu loh. Penonton sejarah pasti paham. Cap itu kemana arahnya. Dilala saya kesana itu semuanya terungkap. Bahkan Koramil atau kepalanya itu datang ke akhirnya, makanya mbahnya itu seneng gitu kalau mesti nyariin saya. Berarti pihak pertama setelah viralitas itu ya, pihak pertama yang akhirnya mendatangi dan memproses agar haknya itu turun dari mana, lembaga mana? Ya veteran kan, apa istilah organisasi ya, veterannya sendiri kayak gitu. Saya nggak bisa menyebutkan ya. Ya itulah. Tapi itu diantara yang lain ya kasusnya ya minoritas ya, satu itu ya, atau ada beberapa veteran satu aja saya. Selebihnya hanya masih terpenuhi. Masih ada. Dan juga seneng aja sih Mas, kan dijenguk, bahkan mereka itu merasa dihargai. Wah kok masih ingat sama saya toh kayak gitu toh. Saya kok diangkat, ceritanya diangkat kayak gitu. Mereka seneng kayak diindangi gitu loh, dijenguk sama generasi muda itu kan ya, seneng kayak gitu Mas. Banyak Mas perjuangan, bahkan mereka berjuang dengan tentara Jepang. Itu tentara Jepang juga ada yang akhirnya berjuang dengan Indonesia itu juga saya dapatkan dari cerita para veteran. Banyak orang Jepang yang akhirnya membela Indonesia. Ada banyak. Belanda yang akhirnya membela Indonesia ada juga. Ya
Gak semua orang kalau Belanda itu bakal ada beberapa orang yang akhirnya tersadar dengan jiwa kemanusiaannya dan memang dan saya berjuang. Menemukan satu veteran, beliau sudah almarhum, beliau ini kalau diwawancara sukanya nyanyi, ya kan, lagu-lagu lawas lah waktu zaman perjuangan. Lagu Indonesia, lagu Jepang kayak gitu. Mereka mbahnya ini suka. Dilalahnya setelah saya wawancara, saya menemukan di arsip Belanda sebuah catatan buku harian milik pejuang, milik tentara Siliwangi Jawa Barat. Buku ini sudah di Belanda ya Mas. Ya. Diteliti oleh Museum Belanda itu kurang lebih dari tahun 2004. Ada sebuah lirik lagu ya, itu diteliti oleh mereka, nadanya nggak pernah ketemu. Nadanya lagu ini gimana nggak, liriknya ada. Itu ada di video saya nadanya. Iya. Yang mbahnya ini ada. Yang mbahnya nyanyikan itu. Tapi udah almarhum. Orang mana? Orang Blitar. Makanya Blitar itu sebenarnya kaya kan sejarah. Ini mau dibeli Mas, video saya sama orang Belanda. Tapi nanti hak ciptanya mereka. Saya tolak. Nah itulah, mereka akan membeli dengan yang besar loh waktu itu. Saya nggak bisa. Ini punya negara saya atau saya gitu kan. Ini punya aset negeri saya. Akhirnya nggak jadi. Mereka lost kontak sama saya, marah istilahnya, mungkin gitu ya. Karena sudah dari 2004. Dari 2004 mungkin melontarkan banyak biaya, ketemunya di Blitar di saya waktu itu. Saya juga sudah waktu itu mbahnya ini pun akhirnya saya suruh nyanyi lagi untuk ini loh kan, waktu wawancara awal itu kan saya belum ngeh waktu itu. Terus akhirnya waktu saya jenguk lagi itu saya suruh wawancara, suruh nyanyi lagi. Akhirnya tetap ke save di saya Mas. Nadanya seperti ini toh yang dicari orang Londo ini baru dari tahun 2004 nih. Ternyata itu, dan itu ya dari Blitar, kaya Blitar itu. Tapi ada lembaga pemerintah yang juga tertarik untuk mengkoleksi itu apa? Nggak ada Mas. Hanya saya mungkin yang tertarik ya. Malah Londo. Kalau Belanda, kalau orang Belanda itu sama sejarah, wah, saya akuin. Walaupun itu dia dari tanah koloninya lah ya, mereka itu sangat excited lah istilahnya. Ini loh harusnya anak-anak kita, generasi kita itu harusnya sejarah itu utama loh. Orang-orang luar, wah, apalagi Mas, orang-orang luar itu dengan para veteran itu sangat-sangat menghargai. Bahkan sampai anak cucunya itu sangat diurus oleh negara. Ya ini harus kita lestarikan. Kayak gitu. Nah, itu kan selama Mas Ruli bercengkrama dengan para sesepuh itu kan, terus diupload, pasti ya pro kontra itu mesti ada ya, walaupun niatnya baik, kontennya baik, masih ada yang kontra ya pasti ya. Kontra maksudnya enggak ini kontra yang dari netizennya apa netizen. Oh netizen. Yo le kontra kadang ya gini, enggak percaya, mungkin usia masih belasan sudah berjuang. Iri lah ada. Iri Mas. Kayak gitu. Ada sih komentar kayak gitu, tapi ya sedikit, mungkin ya 2%, 1% toh. Lainnya pun ya sekarang Mas, anak-anak SMP lah, negarane perang pasti ini hati mereka kan juga ingin perang toh. Lagi bergejolak kayak gitu. Gitu ya. Ya sekarang negara-negara yang berperang mungkin masih ada juga yang usia-usia muda ya toh. Lah kurang lebih seperti itu waktu itu kondisi kita. Makanya ini mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan, monggo siapapun yang mau menyontoh kegiatan saya pun silahkan, itu baik. Bahkan rencana saya pun tidak hanya di Blitar ya Mas, insya Allah doanya mudah-mudahan saya bisa ke luar Blitar ini loh untuk mengangkat veteran kayak gitu. Dan teman-teman yang ingin mendukung juga bisa langsung mendonasikan ya, ada kan? Monggo silakan, nanti di YouTube album sejarah ada link donasinya. Teman-teman mungkin di luar daerah nggak bisa bantu secara tenaga ya bisa. Ini gini, jadi saya waktu ke veteran itu juga tidak tangan kosong ya, sudah pasti lah ya Mas, tapi bukan berupa nominal uang ya. Saya datang itu
piagam penghargaan pertama, terus parcel buah, sembako, oleh-oleh lah kembali. Piagam penghargaan ini juga atas nama subscriber album sejarah. Jadi mengapresiasi atas perjuangan para veteran kayak gitu. Wes seneng Mas. 139.000 subscriber di YouTube. Jadi sudah mendapatkan silver button ya. Alhamdulillah sudah dari 2001. Itu pun juga kemarin juga kendala karena entahlah YouTube ini kan pembaruan peraturan terbaru toh, akhirnya ada video saya yang banyak saya hapus ulang, akhirnya turun view-nya. Itu bermasalah di hak ciptanya atau apa? Hak cipta sih rata-rata. Tapi yang untuk yang para veteran enggak aman. Tapi terkait hak cipta, Mas Ruli sendiri seprotektif apa dengan konten-konten veteran itu, atau dibebaskan biar orang mengupload kemanapun atau punya proteksi sendiri? Kalau saya proteksinya mungkin ya di video udah saya tempelin album sejarah, watermark udah, itu pun itu nggak besar-besar toh lah. Tapi mereka pasti paham ini dari album sejarah, karena selama ini kayak konten veteran itu nggak ada kecuali saya gitu loh. Enggak, ya mungkin sulit menemukan lah. Untuk konsisten ke sampai puluhan loh ya. Fokus ke sejarah itu, mewawancari veteran sudah 30-an lebih. Iya, kalau mungkin untuk yang konten sekali dua kali saat momen-momen kemerdekaan mungkin masih banyak ya. Tapi ini kan sampai 30 kan ya, bertambah kan ya jarang gitu, enggak ada gitu Mas. Ya doanya juga semoga nanti para veteran di Blitar ini nanti saya usahakan untuk diperfilmkan di Jakarta, kalau kisah-kisah perjuangannya kayak gitu. Pasti sudah ada yang nawari ya? Sudah ada jalannya intinya saya gitu. Tapi nanti saya juga memilih siapa yang para veteran ini yang akan diangkat filmnya. Orang Blitar itu nanti saya akan ceritanya, sosoknya. Masih adakah veteran yang di Blitar yang terdata itu yang belum sempat diwawancarai? Ada yang keluar pulau, ikut anaknya, keluarganya juga ada. Ada yang sudah ini kondisi apa ya Mas, di pelosok-pelosok saya agak susah nemuinnya. Saya pelosok juga pelosok-pelosok Blitar, daerah selatanan Binangun atau mana itu, saya lupa, itu yang agak susah sih. Tapi kurang lebih yang belum saya temui itu antara 5 orang kalau nggak salah Mas. Tapi kalau misalnya Mas Ruli ke kelurahan dulu atau kantor desa, mereka langsung mudah menunjuk, oh ini dalamnya Mbah ini biasa, sudah terkenal ya, sudah terkenal karena situ sesepuh toh. Iya toh, usia segitu paling ya nggak mungkin orang nggak kenal sama sesepuh di daerahnya ya. Mudahnya di situ sih kayak gitu Mas. Nggak ada masalahnya, yaitu trek jalannya, daerahnya ya toh. Saya pernah ke Ndoko, ke mana itu, Samben, kemana kayak gitulah umumnya. Kemudian belum lama ini kan Mas Ruli lewat YouTube-nya ngupload ya ini foto Wonosobo ya. Wonosobo kan. Saya lihat tadi lihat. Nah, kenapa, apakah ketemunya Wonosobo atau memang mencari di daerah itu? Ketemu di arsipnya? Itu nanti dulu itu kan saya kan sudah ngupload sebenarnya Mas. Foto-foto itu stok ya? Stok dari seluruh Indonesia sih. Nanti kan namanya aja album sejarah Indonesia, pasti saya akan dari Sabang sampai Merauke. Ya itu tadi, saya semoga juga pengen mengangkat veteran itu dari Sabang sampai Merauke, sampai nanti titik terakhir entah umur saya, entah nanti titik terakhir jumlah veteran kemerdekaan kayak gitu Mas. Kayak gitu. Jadi seenggaknya kalaupun saya nggak ada, nanti ada yang manfaat itu loh dari apa yang pernah saya kerjakan kayak gitu sih. Siapa tahu ada yang mau berkolaborasi di luar daerah, semakin baik ya. Amin. Iya, baik, monggo silahkan. Bahkan dari para veteran ini pun saya juga akhirnya banyak kenal tokoh penting di Indonesia, karena memang viral Mas waktu itu 2020 satu pada dua sama momennya pas pandemi, jadinya orang-orang lebih banyak di media sosial waktu itu viralnya. Saya akhirnya banyak kenal orang-orang lah istilahnya ya di negeri ini gara-gara konten-konten ini. Nah itu di kontennya Mas Ruli yang di YouTube khususnya, itu ada satu konten yang
yang temanya terkait 65 ke 68 ya kan. Itu katanya banyak netizen yang menginginkan cerita-cerita di masa itu. Nah itu apakah Mas Ruli sempat mengulik di periode itu atau bahkan sempat bertemu tokoh penting yang bisa menceritakan di periode itu? Oh iya Mas, bener, bagus pertanyaannya jenengan. Jadi selama saya wawancara veteran pun pasti kan tahun 65 kan mereka sudah pasti ada toh. Ya. Pihak keluarga biasanya tidak memperbolehkan untuk dipublish diceritakan. Saya pun juga tidak akan cerita karena mana. Jadi siapapun mereka-mereka yang di tahun 65 yang pernah istilahnya memberantas, itu pun saya juga tidak bisa cerita. Itu banyak sebenarnya Mas. Tapi saya ini lebih gimana ya, ke konten yang sejarah yang lebih enak dibahas gitu loh, yang sudah daripada sejarah yang masih sensitif. Masih sensitif itu kan yang ada isinya Mas debat gitu kan. Ya. Dan sampai hari ini di periode itu kan masih terus-terusan banyak narasi baru, banyak perdebatan baru. Nah itu ya sebenarnya harus ketemu titik keluarnya ya. Tapi saya kan tidak ahli di situ ya. Saya inginnya yang ini loh, yang waktu 45 49 kayak gitu. Kalau ada netizen yang komentar seperti itu pasti saya jelaskan kayak gitu. Album sejarah itu hanya di masa-masa itu. Memang fokus di situ. Kalau untuk yang 65 kan masih udah banyak yang bahas ya. Dan pasti kalau mau diminta cerita ya bakal cerita banyak, cuma kan itu mempengaruhi kondisi beliau juga bener iya, karena di keluarga saja tertutup. Nah iya bener Mas, bener iya kan? Itu sangat-sangat sensitif apalagi di Blitar termasuk zona-zona merah zona merah zona-zona makanya sensitif sih. Saya enggak di situ saya. Kalau di tahun ini ada program khusus Mas? Saya mungkin lanjut karena mungkin ya ini sudah habis di masa kemerdekaan, saya lanjut ke yang Trikora, veteran Trikora. Veteran Trikora itu veteran yang pernah berjuang di Papua tahun 61 sampai 63 ya. Yang waktu itu Bung Karno, Bung Karno memerintahkan untuk membebaskan Irian Barat waktu itu. Itu yang akan saya angkat. Karena jumlah di Blitar juga masih banyak. Sedikit Mas malah. Karena kan kebanyakan juga pensiunan TNI ya. Jadi yang Trikora itu pasti TNI ya. Iya. Kalau yang sebelumnya kan masih ada pelajar, ada rakyat gitu. Iya. Kalau geser ke Trikora pasti TNI. Kalau enggak sukarelawan kayak gitu. Sukarelawan pun juga tidak kayak waktu 45 toh, terbatas. Kebanyakan pasti TNI. Makanya itu yang mau saya angkat kayak gitu. Di Blitar ya. Kalau untuk veteran kemerdekaan ya pengen, tapi mungkin karena masa saya sudah habis di Blitar, nantinya paling di luar Blitar kayak Kediri, Tulungagung sekitarnya, Malang kayak gitu. Ya semoga aja nanti ada yang ngajak kerjasama. Silahkan langsung hubungi Mas Ruli. Iya. Kalau YouTube nggak ada DM-nya ya? Nggak ada DM-nya ya? Nggak ada. Ya habis ini Instagram awal Februari saya buka. Instagram akan dibuka sebentar lagi. Iya. Karena Instagram sudah 200-an ribu. 200.000 ya. 200.000 alhamdulillah. Iya. Sayang sekali kalau tidak dibuka. Iya Mas. Bakal mendatangkan relasi yang baru pasti. Ya memang sebenarnya saya pun ya semuanya dari Instagram, medsos. Kalau YouTube susah. Paling komentar. Ya. Nah, ngopeni lah saya, ngopeni akun-akun yang banyak itu ada pembagian tugas dengan istri atau saya sendiri Mas. Makanya kadang ya mumet deh. Kayak gitu ya. Mungkin sih saya utamakan Instagram sama YouTube itu. Tapi untungnya dari waktu itu pihak Perpus DM di Facebook itu kok ya kebaca gitu loh. Akhirnya undang. Ya saya untung-untungan Mas. Karena saya juga minta, padahal cuma Tanjung Sari loh. Saya teman yang tergabung di grup-grup komunitas belum ketemu, terus alah nganu Facebook dulu ya lah. Ternyata ya 2 hari 3 hari lah. Berarti Mas Ruli ini saya dari awal kayak riset datanya, kemudian mencari alamatnya, kemudian mewawancara. Itu apakah nanti natural
melihat kondisinya mbah-mbah atau sudah ada list pertanyaan? Natural sih aja saya. Ya? Karena Natural. yang penting cerita, yang penting ceritanya itu, nanti ceritanya gimana kan saya ya kayak jenengan itu kan bisa masuk, bisa ngungkit atau mungkin, tapi terkadang saya juga awal gitu, Mbah, kalau ada yang berat diceritakan nggak usah diceritakan kayak gitu ya Mas, karena usia segitu kan aku ya takutnya wes kepikiran masa lalu kan, yuk wangil mungkin kita seumur gini mikir masa lalu ya saya mumet tuh. Ya kan, apalagi waktu usia beliau segitu yang benar-benar berjuang kayak gitu, pasti jangan diceritakan yang menurut mbahnya itu berat untuk diceritakan kayak gitu. Dan jangan memaksa. Jangan memaksa gitu. Enaknya mbah mau ceritain mana. Tapi alhamdulillah mereka fine-fine aja Mas, tetap menceritakan. Bahkan ada yang menceritakan sampai nangis-nangis. Saya pun sampai akhirnya sampai istri, sampai anak-anaknya itu istri terharu. Ya sekarang ada cerita gini Mas, wis kelaparan beberapa hari ya. Kelaparan beberapa hari, baru aja nemu makanan terus diserbu sama Belanda, akhirnya ditembak ya, akhirnya dilalahnya mbahnya ini kok ya selamat, sedangkan teman-temannya lainnya ini loh meninggal ditembak. Itu ceritanya juga sampai nangis-nangis waktu itu, dan anaknya baru tahu cerita bapaknya seperti itu, orang tuanya ya hanya di album sejarah itu sih. Dan beberapa mbah-mbah yang saya tonton kayak kalau Belanda sama Jepang lebih jahat mana ya? Lebih sadis mana ya? Jepang. Kan mbah yang gitu kan Jepang. Tapi di masa Jepang kayaknya banyak lagu-lagu deh. Jadinya saya dulu pernah pas SMA ada tugas sejarah disuruh mewawancarai pernah dulu SMA ada mata pelajaran sejarah sama gurunya cari ya nggak veteran ya orang yang dulu jadi saksi hidup pas masa itu. Saya kebetulan wawancara mbahnya ya mungkin veteran juga, itu dia nyanyi hafal Jepang, terus kenapa nggak ada yang hafal lagu Belanda ya, apa mungkin Belanda kurang lagu. Ya kan pasti banyak Jepang ya nyanyian. Gini, Belanda dan Jepang itu pendekatannya beda. Benar dengan bilang pendekatannya yang berbeda. Belanda itu pelit dalam ilmu kemiliteran, karena kan lagu-lagu Jepang ini kan berbau militer. Belanda itu pelit dalam kemiliteran. Kenapa? Takutnya orang-orang waktu itu berontak. Nah itu beda. Kalau Jepang kan waktu itu memang kebutuhan karena untuk perang. Nah bedanya di situ. Nah akhirnya saya pun ke veteran itu hanya menemukan satu orang aja Mas yang bisa nyanyi sampai Jepang itu, kayak mbah namanya Bali Rohmat yang tadi nyanyi nyanyi sampai liriknya sampai mau dibeli sama orang Belanda, tapi beliau sudah almarhum. Itu beliau suka itu nyanyi karena memang orangnya seniman gitu. Seni. Bahkan lagu-lagu Jepang ini diubah untuk lagu-lagu di gereja ya waktu itu ya. Beliau Islam tapi waktu itu kan sesepuh orang gereja yang di dekat rumahnya ini minta penderitanya atau siapa itu kan minta gimana lo waktu itu ceritanya mbahnya, dikasih lagu Jepang tapi dirubah liriknya gitu Mas. Lagu gereja di rumahnya kan Gandusari. Gandusari. Terkait yang tadi ada 2 veteran yang PETA. Nah, bagaimana keterlibatan mereka dalam pemberontakan PETA itu? Ini maksudnya beliaunya lah. Beliaunya ini menceritakannya memang tidak angkat perang, angkat tembak-tembakan ada, karena yang saya wawancarai waktu itu bagian kantor ya, perkantoran administrasi. Bukan yang di lapangan. Bukan yang di lapangan, karena memang ketika saya menemui yang lainnya nggak ada. Tapi itu Mas Rul dapatkan data dari mana itu akhirnya menemui beliau? Awal dari media sosial waktu itu. Medsos ya? Berarti termasuk awal itu? Termasuk awal. Terus akhirnya intinya terakhir ketemu Pak Supriyadi ini ke utara. Dah itu dari situ. Dari situ. Ketika saya tanyakan, Mbah ini benar Mbah Supriyadi, Pak Supriyadi ini bagaimana atau nasibnya, wafat atau tidak? Beliau nggak menjawab. Biar nanti dibuka aja sama Gusti Allah kayak gitu. Udah. Pokoknya dia ke utara. Ke utara, sudah terakhir itu ya. Itu 2 orang ya. 2 orang. Seingat saya 2 orang.
punya argumen yang sama. Argumennya sama ke utara, pokok itu terakhir terlihat kayak gitu sih Mas. Tapi untuk sebenarnya privasinya itu hanya ke saya kayak gitu loh. Maksudnya untuk cerita yang aslinya di belakang nggak boleh. Nggak boleh. Tapi yang veteran lain adakah yang sempat menyinggung beta? Enggak. Yang mungkin yang daerah Gandusari itu kan tempat petilasannya itu. Ada di sana. Saya juga pernah ketemu sama adiknya Pak Supriyadi yang deket itu ya beda-beda. Garum ya? Enggak, yang ini deket Tempe juga. Oh, yang deket Tempe. Itu juga. Ya masing-masing punya argumen sendiri Mas. Kayak gitu. Ya begitulah sejarah teman-teman, memang harus didalami, diselami. Bahkan kalau kita punya kesempatan untuk bertemu langsung saksi hidupnya ya kalau bisa seperti Mas Ruli di jenggok lah ya. Seneng Mas ya. Kita dihargai loh, pastilah ya. Seneng gitu loh. Apalagi ada anak muda yang perhatian. Mereka itu nggak berharap saya akan dikasih, itu enggak. Kamu datang menghargai saya, mendengarkan cerita saya, seneng gitu loh Mas. Ya memang selama ini kan, tadi saya lupa ya, selama ini kan mungkin momen-momen kemerdekaan itu kunjungan ke TMP ya terus ziarah ke TMP, tabur bunga. Ini loh masih ada yang hidup, rekannya, jenguk lah kayak gitu, datangilah. Mereka pasti akan menceritakan apa yang pernah diceritakan yang sudah terbaring kayak gitu. Sama, ada bedanya. Tapi kan nggak pernah saya pun juga harusnya saya lakukan dari awal Asri berdiri. Kalau waktu itu saya sudah bergerak mungkin lebih banyak lagi. Tuh. Ya berterima kasih ke istri juga. Idenya malah bukan basic sejarah tapi idenya cemerlang ya. Terima kasih Mas Ruli sudah berkesempatan hadir di Rolasan edisi perdana ini. Semoga program-programnya pengabdian Mas Ruli di sejarah Indonesia dapat lancar lah nanti jalannya. Dan dipertemukan dengan orang-orang yang bisa juga mengangkat sejarah Indonesia ini lebih luas dan besar lagi. Terima kasih. Sekian teman-teman Rolasan, kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya.